Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua, keluarga GPDI El Shaddai Magelang. Rise up, bangkit, bergerak, berdampak. Puji Tuhan, kita bersyukur hari ini kita dapat menikmati kebenaran firman Tuhan. Dan mari langsung saja kita akan buka Alkitab kita di dalam kitab Imamat pasal 18 ayatnya yang keempat. Sekali lagi, Imamat 18 ayat yang keempat, demikian firman Tuhan. Kamu harus lakukan peraturanku dan harus berpegang pada ketetapanku dengan hidup menurut semuanya itu. Akulah Tuhan Allahmu. Puji Tuhan, renungan firman Tuhan kita hari ini saya berikan judul keharusan. Ya, mari kita akan bersama mempelajari firman Tuhan ini dan tentunya kita akan terima pesan dan berkat Tuhan dari renungan 79 kita hari ini. Terlebih dahulu kita akan mengobservasi ayat yang sudah kita baca tadi. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, isi pasal Imamat 18 ini disampaikan kemudian oleh Tuhan, bagaimana di sini Tuhan berbicara kepada Musa dan kemudian Musa menyampaikan apa yang Tuhan sampaikan tersebut kepada bangsa Israel. Dan di dalam penyampaiannya ini ada satu hal penting yang Tuhan sampaikan kepada Musa, yaitu tentang perintah, ya, tentang peraturan-peraturan khususnya dalam hal perkawinan atau pernikahan. Dan perintah ini Tuhan sampaikan, Tuhan berikan kepada Musa dan kemudian disalurkan kepada bangsa Israel ketika bangsa Israel ini masih di padang gurun sebelum mereka masuk ke tanah Kanaan. Dalam pasal 18 dari kitab Imamat ini berisikan kemudian banyak hal-hal tentang kekudusan yang Tuhan tekankan bagi bangsa Israel pada saat itu, bagaimana Tuhan menginginkan supaya bangsa Israel ini hidup sesuai dengan peraturannya Tuhan dan tidak mengikuti peraturan-peraturan yang diberlakukan atau dilakukan oleh bangsa Mesir atau bangsa-bangsa di sekitar mereka yang tidak mengenal Allah. Alasan dan tujuan Tuhan memberikan perintah ini kemudian menyampaikan bahwa ada hal-hal yang harus bangsa Israel lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Alasannya dan tujuannya adalah karena Tuhan ingin membuat bangsa Israel ini selalu berada dalam kekudusan. Ya, Allah tidak ingin bangsa Israel hidupnya tercemar oleh dosa, ya, oleh kenajisan dengan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan sampaikan perintah-perintah ini dengan tujuan untuk menjaga, ya, untuk memagari bangsa Israel supaya kehidupannya tetap suci dan tetap benar di hadapan Tuhan. Dan kemudian Allah juga menyampaikan perintah-perintahnya khususnya di dalam pasal ini dengan tujuan untuk melindungi struktur keluarga bangsa Israel itu sendiri, ya, supaya tidak adanya penyalahgunaan dalam hal pernikahan, maksudnya kemudian struktur keluarga mereka terbentuk dengan baik, dalam artian mereka menikah dengan lawan jenis, namun juga lawan jenis yang tidak ada hubungan darah, ya. Kemudian supaya mereka juga punya garis keturunan yang jelas yang kemudian juga berkenan di hadapan Tuhan. Dan alasan lain yaitu supaya kemudian bangsa Israel tahu, ya, tujuan dari Allah memberikan perintah-perintah ini, tujuan lainnya yaitu adalah supaya bangsa Israel tahu siapa Allah mereka dan kemudian mereka bisa sadar bahwa sungguh Allah yang mereka sembah ini adalah Allah yang berkuasa, benar-benar ada, benar-benar nyata dan benar-benar berdaulat atas kehidupan mereka. Jadi mereka tahu kepada siapa mereka harus tunduk. Nah, itu sedikit observasi yang kita bisa temukan di dalam pasal ini. Kemudian interpretasinya, ya, apa yang kemudian dapat kita pelajari dari pasal ini. Di sini kita belajar sesuai dengan judul renungan firman Tuhan kita hari ini, yaitu keharusan. Keharusan apa, Bapak Ibu? Yaitu keharusan untuk hidup sesuai dengan hukum-hukum dan peraturan-peraturan yang Tuhan berikan. Terhadap bangsa Israel tidak bosan-bosannya Allah selalu memberikan perintahnya, memberikan ketetapannya, aturan-aturan, ya, semua tata tertib Tuhan berikan bagi mereka, ya, Tuhan sampaikan kepada mereka melalui Musa untuk menjaga kehidupan mereka ini supaya tetap benar. Mungkin bagi manusia, bagi kita saat ini, ya, manusia saat ini, apa yang dilakukan oleh Allah ini bisa dipandang sebagai sebuah paksaan
apa-apa diatur ya. Pokoknya harus ikut kehendak Tuhan. Mungkin bagi manusia seperti paksaan ya. Kemudian mungkin bisa terasa seperti beban atau pengikat kebebasan. Apa-apa tidak boleh, ini tidak boleh, mau seperti ini tidak boleh ya. Mau sesuka hati tidak boleh. Ya, ataupun mungkin orang bisa memakai kalimat cerewet ya. Jadi seperti banyak hal yang disampaikan, banyak hal yang harus diatur ya. Kemudian sedikit-sedikit dikasih tahu, sedikit-sedikit dikasih tahu. Mungkin bahasa sehari-harinya seperti itu ya. Banyak aturan ya, terlalu ketat ya. Mungkin bahasa manusia sehari-hari mungkin bisa digambarkan seperti itu. Tapi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, janganlah sampai kita memiliki pikiran-pikiran yang seperti ini. Ya, manusia di dunia mungkin bisa, tapi memang kita manusia yang ada di dunia, tapi jangan sampai pikiran kita seperti orang dunia. Pikiran kita harus benar, kita adalah umat-umat Tuhan. Ya, tentunya kemudian kita harus melihat bahwa sesungguhnya keharusan di dalam melakukan perintah Tuhan itu ada maksud dan tujuannya ya. Sesungguhnya ini adalah bentuk kasih, bentuk perhatian, bentuk kebaikan dan didikan Tuhan bagi kita umat-umatnya ya, karena ternyata ada maksud Tuhan dan hasil dari aturan-aturan yang Tuhan berikan ini juga adalah hal-hal yang baik bagi kita, hal-hal yang sudah semestinya, hal-hal yang tepat bagi kehidupan kita manusia. Jadi kalau Tuhan mengatur kita, ada keharusan untuk melakukan firman Tuhan, sesungguhnya itu untuk mendatangkan kebaikan bagi diri kita sendiri. Jadi bukan untuk mengikat, bukan menjadi beban, bukan memaksa, bukan cerewet ya, bukan peraturan yang terlalu ketat, tidak. Tapi sesungguhnya untuk menjaga diri kita sendiri Bapak Ibu, untuk kemudian mengawasi diri kita ya, supaya kita terus dalam kebenaran, dan kemudian kebenaran itulah yang akan menyelamatkan kita juga. Nah, saya bacakan satu ayat di dalam Ulangan 6 ayat 25. Dan kita akan menjadi benar apabila kita melakukan segenap perintah itu dengan setia di hadapan Tuhan Allah kita, seperti yang diperintahkannya kepada kita. Ya, ini sudah dijelaskan dalam firman Tuhan, kita akan menjadi benar, hidup kita akan baik saat kita melakukan firman Tuhan. Jadi kebaikannya buat diri kita sendiri Bapak Ibu ya. Tuhan berikan perintah bukan untuk kesenangannya pribadi atau untuk Tuhan semena-mena, berbuat semena-mena, tidak. Tapi semuanya tujuannya untuk kebaikan kita, karena Tuhan mengasihi kita. Contohnya saja Bapak Ibu, kita melihat ada satu perintah Tuhan ya di dalam pasal ini. Dalam pasal ini Tuhan melarang hubungan seksual yang melanggar batas-batas keluarga ya, seperti hubungan dengan saudara kandung ya, hubungan antara ibu dan anak, kemudian menantu perempuan, dan juga hubungan sesama jenis. Itu Tuhan atur dan semuanya tidak boleh ya. Menurut peraturan Tuhan tidak boleh. Tuhan menegaskan bahwa melakukan perbuatan-perbuatan ini adalah keji dan akan menjadikan mereka najis. Dan Tuhan pun memperingatkan mereka kalau sampai mereka melanggar peraturan ini, yaitu dalam hal pernikahan ini, dalam hubungan, mereka akan diusir ya. Mereka akan diusir dari tengah-tengah bangsa Israel, dan tentunya hidup mereka jadi akan sangat tersiksa ya, bahkan mereka akan binasa di dalam dosa. Oleh karena itu Tuhan meminta kepada umat Israel untuk hidup taat dan hidup sesuai dengan perintahnya, supaya mereka hidupnya tetap kudus, mereka tidak najis, serta mereka hidup dalam berkat-berkat Tuhan. Dan memang benar Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan ya, dari peraturan yang Tuhan berikan tadi kita jadi belajar. Kenapa Tuhan menginginkan kita untuk harus melakukan firman-Nya? Sekali lagi karena ada tujuannya. Sebab kalau kita melihat ya dari kisah bangsa Israel tadi, bahwa hubungan incest atau hubungan seksual dengan keluarga inti atau masih ada hubungan darah itu sesuatu yang sangat salah ya, dan ada hukum-hukum di dunia ini yang juga menentangnya dan juga ada sanksinya. Nah, di sini kita dapat melihat kemudian Bapak Ibu, bagaimana Allah itu ketika Dia memberikan aturannya, Dia memberikan hukumnya dan perintahnya, semua tujuan dan maksudnya adalah pasti untuk kebenaran ya, dan hasilnya pun adalah selalu yang terbaik. Jadi peraturan Allah itu tidak akan pernah melanggar aturan ya, karena aturan sendiri pun Allah yang buat ya.
Jika manusia tidak taat ya, maka penghakiman dan penghukuman Allah akan berlaku kepada orang tersebut. Dan juga ada hukum-hukum yang berlaku di dunia yang saat ini kita tempati, yang juga dapat menjerat orang-orang yang melanggar aturan. Oleh sebab itu, ini adalah keharusan bagi manusia, khususnya kita sebagai umat-umat Tuhan, untuk harus hidup taat sesuai dengan hukum dan peraturan Tuhan, dan juga hukum dan peraturan yang berlaku di daerah di mana kita tinggal. Saya akan bacakan kembali ayat pokok kita ini di dalam terjemahan sederhana Indonesia, Imamat 18 ayat 4. Taatilah hukum-hukum yang aku berikan dan lakukanlah segala perintahku. Dengan melakukannya kamu pasti selamat. Aku Tuhan Allahmu menegaskan hal ini. Jadi kalau kita melakukan firman Tuhan ya, dengan satu prinsip harus melakukan firman Tuhan, maka pasti kita akan selamat. Kemudian apa aplikasinya Bapak Ibu? Apa yang harus kita lakukan untuk bisa memenuhi keharusan kita dalam melakukan firman Tuhan ini? Tentunya yang pertama adalah dari kita belajar kebenaran firman Tuhan. Dengan kita semakin belajar dan mengerti firman Tuhan, kita pun akan semakin tahu dan akan selalu tahu ya apa saja hukum-hukum Tuhan, apa saja peraturan-peraturan Tuhan yang harus kita taati. Kemudian kita juga bisa melakukannya dengan berdoa Bapak Ibu. Berdoa minta kemampuan, kekuatan dan bimbingan Roh Kudus untuk dapat mentaati semua peraturan Tuhan melalui doa dan juga disertai dengan pujian penyembahan. Kita juga bisa minta tuntunan Roh Kudus untuk supaya kita diberitahu ya apa yang benar, dan supaya kita bisa dicegah untuk melakukan hal-hal yang tidak benar. Kemudian kita juga harus menjaga diri kita sendiri Bapak Ibu. Misalnya kita jaga pergaulan, mengendalikan gaya hidup kita, kebiasaan atau hobi kita. Kemudian memaksa ya dalam artian positif, yaitu mendorong diri kita untuk pokoknya harus melakukan firman Tuhan. Pokoknya harus selalu dekat dengan Tuhan, dekat kepada Tuhan melalui ibadah, doa, persekutuan, sehingga dari situlah hidup kita akan terbentuk untuk selalu menjadi orang-orang yang melakukan firman Tuhan. Dan pastinya Roh Kudus akan menolong kita semua, membantu kita semuanya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita. Terima kasih bagi Bapak Ibu yang telah mengikuti Renungan 79. Kiranya firman Tuhan ini dapat menjadi berkat kekuatan bagi kita semuanya. Bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu atau ingin menceritakan kesaksian baik mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Mari kita akan sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat firman-Mu yang kami nikmati hari ini. Firman-Mu yang mengajarkan kami untuk kami selalu hidup di dalam keharusan melakukan firman Tuhan, keharusan untuk taat kepada setiap peraturan-peraturan Tuhan. Roh Kudus tolong kami untuk dapat hidup dalam kebenaran Tuhan setiap hari. Tuhan berkati setiap jemaat Tuhan yang ada di GPD LSAD Magelang. Biarlah hidup kami semakin hari semakin cinta Tuhan dan semakin setia melayani Tuhan. Sebab Engkaulah harapan keluarga GPD LSAD Magelang ya Tuhan, kepercayaan kami sejak masa muda ya Allah. Terima kasih Tuhan, kami aminkan dan terima firman-Mu, kami bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya, amin.